Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan materi kita, limit fungsi aljabar, yaitu limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Tak terhingga dilambangkan dengan lambang seperti ini, angka 8 posisi horizontal. Bentuk dasar untuk limit fungsi aljabar dengan X mendekati tak hingga adalah lim X mendekati tak hingga dari fungsinya fx per gx. Jadi, dalam hal ini, fungsi harus dalam bentuk fx per gx atau dalam bentuk pecahan. Jika fungsi belum dalam bentuk pecahan, harus dimodifikasi, harus diatur sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk pecahan. Karena bentuk baku adalah bentuk pecahan atau bentuk rasional. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan X mendekati tak terhingga adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur fungsi dalam bentuk pecahan. Apabila tentu saja fungsinya belum dalam bentuk pecahan. Ini kita atur menjadi bentuk pecahan terlebih dahulu. Yang kedua, kita mencermati, memperhatikan, dan menyimpulkan variabel pangkat tertinggi. Misalkan saja X pangkat 3, ataukah X pangkat 4, atau X pangkat 5, dan lain-lain. Variabel pangkat tertinggi, untuk mempermudah, ini nanti kita sebut PTT, yaitu berasal dari pangkat tertinggi. Yang ketiga, setiap suku pada fungsi tersebut dibagi dengan pangkat tertinggi. Setiap bagian atau setiap suku dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Selanjutnya, suku yang masih terdapat variabel X sebagai penyebut, suku yang masih terdapat variabel X sebagai penyebut bernilai 0. Jadi inilah langkah-langkah untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan X mendekati tak terhingga. Berikutnya kita perhatikan contoh pengerjaan limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak terhingga. Contoh yang pertama, limit X mendekati tak terhingga dari, untuk pembilangnya, 2X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 7. Dan penyebutnya X pangkat 3 plus X min 6. Dalam hal ini soal sudah dalam bentuk pecahan, maka tidak perlu diatur lagi. Berikutnya kita cari variabel pangkat tertinggi atau PTT-nya. Setelah kita amati bentuk ini, variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. PTT-nya X pangkat 3. Dengan demikian, masing-masing suku kita bagi dengan X pangkat 3. Ini soalnya. Kemudian langkah berikutnya, ya, masing-masing suku kita bagi dengan X pangkat 3. Tentu saja akan kita dapatkan seperti ini. 2X pangkat 3 per X pangkat 3. 3X kuadrat per X pangkat 3. Plus 7 per X pangkat 3. Untuk yang pembilangnya. Untuk penyebutnya, berarti X pangkat 3 per X pangkat 3. Plus X per X pangkat 3 min 6 per X pangkat 3. Selanjutnya kita ringkas. Berarti ini kita dapatkan 2. Kemudian ini 3X kuadrat per X pangkat 3. Kita peroleh 3 per X. Kenapa demikian?
Karena X pangkat 2 dan X pangkat 3 ini selisihnya 1, berarti menyisakan X pangkat 1. Maka jadilah 3 per X atau 3 per X pangkat 1 ditulis X saja. Dengan cara yang sama berarti 7 per X pangkat 3 ini tetap. Kemudian X pangkat 3 per X pangkat 3, 1. X per X pangkat 3 kita ringkas menjadi 1 per X kuadrat. Karena ini selisihnya 2 berarti penyebutnya X kuadrat. Min, karena ini tidak ada X-nya berarti tetap min 6 per X pangkat 3. Selanjutnya kita ingat tadi ya, suku yang masih terdapat X sebagai penyebut bernilai 0. Dengan demikian 2, kemudian ini 3 per X bernilai 0, 7 per X pangkat 3 bernilai 0, 1 tetap 1, 1 per X kuadrat bernilai 0, min 6 per X pangkat 3 juga bernilai 0. Berikutnya kita ringkas, berarti 2 tambah 0 tambah 0, 2, 1 ditambah 0 kurangi 0, 1, 2 per 1. Dengan demikian kita simpulkan, kita ringkas menjadi 2. Jadi solusi dari soal tadi adalah 2. Berikutnya kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, limit X mendekati tak terhingga dari pembilangnya 6X pangkat 4 plus 2X plus 7. Penyebutnya setengah X pangkat 4 plus 2X kuadrat min 5. Kita perhatikan, kita cermati, PTT-nya adalah X pangkat 4. Masing-masing suku kita bagi dengan X pangkat 4. Ya. Ini 2X per X pangkat 4 ya, plus 7 dibagi X pangkat 4. Maka kita akan dapatkan bentuk ini. Ya, jadi ini setelah diringkas berarti 6 ditambah 2 per X pangkat 3 plus 7 per X pangkat 4 sebagai pembilangnya itu. Kemudian ini setengah 2X kuadrat per X pangkat 4, 2 per X kuadrat. Ini min 5 per X pangkat 4. Setiap ada X sebagai penyebut dia bernilai 0. Berarti ini nanti nilainya 0, ini nilainya 0, ini nilainya 0, ini juga nilainya 0. Dengan demikian sama dengan 6 ditambah 0 kurangi 0 per setengah ditambah 0 kurangi 0. Sama dengan 6 per setengah. 6 per setengah yaitu 12. Baik, sekarang kita sambung contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, limit X mendekati tak terhingga dari pembilang 2X pangkat 3 plus 4X plus 6 per 2X kuadrat plus 8. Dalam hal ini PTT-nya, pangkat tertingginya, variabelnya X pangkat 3. Masing-masing suku dibagi dengan X pangkat 3. Langsung kita ringkas ini. Ya. 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 sama dengan 2. 4X dibagi X pangkat 3. Berarti selisihnya 2 akan menyisakan 4 per X kuadrat. Plus 6 dibagi X pangkat 3. Ya, berarti menjadi plus 6 per X pangkat 3. 2X kuadrat dibagi dengan X pangkat 3. Ini selisihnya 1, berarti masih menyisakan X. Berarti menjadi 2 per X. Ini 8 tidak ada X-nya, dibagi X pangkat 3, 8 per X pangkat 3. Setiap bentuk ada X sebagai penyebut bernilai 0. Berarti 2 tambah 0 tambah 0 per 0 tambah 0. Berarti jadinya 2 per 0. 2 per 0, ya, apabila ada 0 sebagai penyebut dalam limit. Apabila ada 0 sebagai penyebut dalam perhitungan limit, maka hasilnya tak terhingga. Kemudian, contoh yang keempat. Contoh yang keempat, ini limit X mendekati tak
terhingga dari 3x kuadrat plus 6x plus 8 sebagai pembilang per sebagai penyebutnya 5x pangkat 5 plus 4x plus 7. Dalam hal ini PTT-nya variabel pangkat tertinggi dari keseluruhan ini adalah x pangkat 5. Maka semua dibagi x pangkat 5. Dibagi x pangkat 5. Ini selisihnya 3, berarti 3 per x pangkat 3. 6x dibagi x pangkat 5. X-nya selisihnya 4, berarti 6 per x pangkat 4. 8 tidak ada x-nya, berarti nanti menjadi 8 per x pangkat 5. Kemudian untuk yang 5x pangkat 5 dibagi x pangkat 5 berarti hasilnya 5. 4x dibagi x pangkat 5, x-nya berselisih 4 berarti menghasilkan 4 per x pangkat 4. Kemudian 7 tidak ada x-nya, berarti kita tulis 7 per x pangkat 5. Setiap ada x sebagai penyebut, dia bernilai 0. Berarti nilainya 0, nilainya 0, nilainya 0. Ya. Kemudian 5. Ini ada penyebut, berarti bernilai 0. Ini ada x sebagai penyebut, bernilai 0. 0 tambah 0 tambah 0, 0. 5 tambah 0 tambah 0, 5. Berarti 0 per 5, hasilnya kita ringkas adalah 0. Sampai contoh yang keempat, ini kita bisa menarik kesimpulan. Ya. Ini ada rumus sematnya atau cara sematnya. Jadi barangkali kita tidak usah terlalu berpanjang lebar, ya. Bisa kita ringkas menjadi ini. Hasil untuk limit x mendekati tak terhingga adalah koefisien PTT pembilang dibagi koefisien PTT penyebut. Koefisien variabel pangkat tertinggi dari pembilang per koefisien variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Jadi nomor 1 tadi sampai nomor 4 bisa digunakan untuk cara ini. Tapi ini kita coba satu saja ya. Kita coba satu saja ya. Contohnya kita ya 5 ini nomor 5, limit x mendekati tak terhingga dari 3x plus 6 per plus 5x pangkat 3 per 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus 7. Ini PTT-nya adalah ya, x pangkat 3. Berarti nanti dengan cara yang cepat, otomatis hasil sama dengan per koefisien x pangkat 3 dari pembilang adalah 5. Ya, berarti ini 5 per koefisien x pangkat 3 karena variabel tertingginya x pangkat 3 untuk penyebutnya adalah 2. Berarti 5 per 2. Ini langsung hasil akhirnya demikian. Ini cara cepatnya. Baiklah, selanjutnya kita sambung untuk limit x mendekati tak terhingga di mana bentuknya belum fx per gx. Maka harus diatur menjadi dalam bentuk fx per gx. Yang biasa sering ada adalah bentuknya biasanya seperti ini. Ya, seperti contoh nomor 6 ini. Limit x mendekati tak terhingga dari ya, akar dari x kuadrat plus 6x plus 4 min. Ya, jadi ini min ya. Akar dari x kuadrat min 4x plus 2. Biasanya nanti adalah bentuk akar ya, dikurangi bentuk akar. Biasanya seringnya seperti itu. Ini kan belum dalam bentuk fx per gx. Maka perlu diatur, dikondisikan menjadi fx per gx. Kita sudah sering, ya, jadi kalau ada bentuk akar, maka untuk mengaturnya, untuk membaikkannya, dikali dengan bentuk sekawannya. Ini ya. Baiklah, ini kita kerjakan ya. Kita tulis soalnya, kemudian sama dengan kita tulis soalnya lagi kali ya sebelah kanannya. Ya. Ini kita tulis di bawahnya. Kalau di kertas tadi tidak cukup ya. Jadi dikali dengan bentuk sekawannya dari bentuk akar tadi. Jadi ini ditulis ulang ya. Tapi bertanda plus ya, ada pembilang, ada penyebut, ingat ya. Jadi ini
Baik, sekarang kita kalikan. Jadi bentuk ini saling sekawan, maka kalau dikalikan adalah yang ada tandanya akar kita perhatikan masing-masing di kuadrat. Berarti ini di kuadrat akarnya hilang. Ya. Min kita tulis min. Ini kalau di kuadrat akarnya juga hilang. Jadilah bentuk seperti ini. Untuk yang penyebutnya, berarti tinggal menarik agak ke kiri saja dari bentuk penyebut ini. Maka kita perolehlah ini sekarang. Ya. Pembilangnya kita ringkas. Jadinya seperti ini. E kuadrat. Ya. Ini dikalikan ke dalam kan min E kuadrat. Ini plus 4X yang ini. Ya, ini min 2. Begitu. Jadi bentuknya ini. Kalau yang bentuk akar, ini tidak bisa diringkas. Tetap biarkan seperti itu saja. Kemudian ini kita ringkas. Ya, akan kita jadikan menjadi ini. E kuadrat kurang E kuadrat 0. 6X tambah 4X 10X plus 4 ya, min 2 plus 2. Ini. Kemudian ya ini ya karena sudah dalam bentuk pecahan maka kita bisa menentukan atau bisa menyimpulkan variabel pangkat tertingginya atau PTT-nya berapa. Ini X. Kemudian di sini tertulis X kuadrat tetapi dalam akar. Nah, ini hati-hati ya. Kalau ada X kuadrat di dalam akar itu hitungannya bukanlah X kuadrat tetapi akar dari X kuadrat. Akar dari X kuadrat kan X. Ya. Jadi ini memang nampak agak kelihatan X kuadrat, tetapi aslinya adalah X saja. Ya. Akar itu berarti membagi 2. 2 bagi 2 kan 1. Berarti ini sama saja X saja. Dengan demikian, ya, PTT-nya adalah X. Masing-masing variabel dibagi X, ya, masing-masing suku dibagi dengan X. 10X dibagi X 10. 2 dibagi X 2 per X. Hati-hati, ini karena di dalam akar membaginya tidak X saja, tetapi dibagi dengan X kuadrat. Karena apabila masuk ke dalam akar, ini hitungannya kuadrat. X kuadrat dibagi X kuadrat 1, 6X dibagi X kuadrat, kan selisihnya 1, berarti 6 per X. 2 tidak punya X, berarti 2 per X kuadrat. Akar, ini kan, X kuadrat bagi X kuadrat 1, min 4X dibagi X kuadrat berarti menyisakan X 4 per X. Tidak ada X-nya berarti 2 per X kuadrat. Jadi inilah setelah kita bagi dengan PTT. Kita ingat tadi ya, setiap ada X sebagai penyebut dia bernilai 0. Berarti ini bernilai 0, ini bernilai 0, ini bernilai 0, ini bernilai 0, ini juga bernilai 0. Kita dapatkan ini ya. Jadi 10 tambah 0 per akar dari 1 tambah 0 tambah 0 plus akar dari 1 min 0 tambah 0. 10 per akar 1 plus akar 1. Akar 1, 1, akar 1, 1 berarti ini 2. Maka kita dapatkan 10 per 2 sama dengan 5. Ini hasil akhirnya. Ini yang cara biasa ya, cara matematisnya begitu. Tetapi jangan khawatir, ini kita mempunyai solusi yang cepat, yaitu cara SMAT. Kita perhatikan untuk soal yang modelnya seperti tadi, bentuk akar dikurangi bentuk akar. Bentuk standarnya adalah ini akar dari AX kuadrat plus BX plus C min akar dari AX kuadrat plus BX plus G. Jadi bentuk akar itu ya, biasanya ini koefisien X kuadrat sama. Jadi kita namakan AX kuadrat, ini juga AX kuadrat. Biasanya sama nanti ya. Yang membedakan adalah BX, ya, PX, berarti lambangnya berbeda, ini berarti angkanya berbeda. Ini C, ini Q, lambangnya berbeda, maka angkanya berbeda. Kalau cara biasa tadi ini, ya sekian ini, ya, ini. Tetapi kalau cara cepat kita nggak usah memikirkan itu ya. Jadi kita cukup hasilnya pasti nanti ini. B min P, B itu koefisiennya X, akar yang depan. Kemudian min ya, P. P itu adalah koefisiennya X untuk bentuk akar yang belakang.
B min P per 2 akar A. Ini. Jadi kita bisa menggunakan cara cepat ini. Maka itu bisa kita dapatkan tadi ya. Ya, soal yang tadi, maka B-nya adalah 6, kemudian P-nya adalah min 4, A-nya adalah 1. Maka kita peroleh hasil sama dengan 6 min dalam kurung min 4 per 2 akar A. A-nya tadi 1 berarti 2 akar 1. Maka 6 plus 4 per 2 kali 1. 10 dibagi 2 ketemunya 5. Nah ini cara cepatnya demikian. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk soal-soal yang ada bisa dicoba. Apabila ada kendala atau ada kesulitan bisa didiskusikan dengan teman atau mungkin ditanyakan kepada kami. Kita rasa demikian dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.